Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuad Hidayatullah NPM 19105031101 akan mempresentasikan tentang teknologi baja. Pengertian baja. Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Kandungan baja yang utama adalah besi dengan kadar 97% dan karbon dengan kadar 0,2 hingga 2,1%. Serta unsur paduan lain yaitu mangan, krom, vanadium, nikel, silikon, tembaga, sulfur, fosfor, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Sejarah baja. Tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi, baja sudah ditemukan penggunaannya di Eropa. Tahun 250 sebelum Masehi, bangsa India menemukan cara membuat baja. Tahun 1000 Masehi, baja dengan campuran unsur lain ditemukan pertama kali pada 1000 Masehi pada Kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja Damaskus. 1300 Masehi, rahasia pembuatan baja Damaskus hilang. 1700 Masehi, baja kembali diteliti penggunaan dan pembuatannya di Eropa. Fungsi dan kegunaan baja. 1. Fungsi baja. Fungsi dari baja sendiri sebagai bahan penopang ataupun utama pada sebuah benda yang dimana harus menggunakan baja untuk mengokohkan sebuah bangunan ataupun hal yang lainnya. 2. Kegunaan baja. Kegunaan dari baja sendiri sangatlah beragam. Yang pertama, bisa digunakan untuk membuat pondasi dan sebuah bangunan yang dimana sering digunakan untuk membuat sebuah gedung perkantoran ataupun yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan baja. Kelebihan: kuat tarik tinggi, tidak dimakan rayap, hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut, bisa didaur ulang, dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan ringan, dibanding aluminium lebih kuat. Kekurangan: bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil, tidak kokoh, dan tidak tahan api. Jenis baja. Baja karbon dibagi menjadi 3. Baja karbon rendah, baja karbon menengah, baja karbon tinggi. Baja paduan dibagi menjadi 2, baja paduan khusus dan high speed steel. Baja karbon. Baja karbon rendah itu mempunyai sifat yang lebih mudah ditempa. Penggunaannya 0,05% sampai 0,20% automobil, building, pipes, chain. 2. Baja karbon menengah. Kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah, sifatnya sulit untuk dibengkokkan atau dilas atau dipotong. 3. Baja karbon tinggi, sifat yang susah untuk dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Baja paduan. Tujuan dilakukan penambatan unsur adalah untuk menaikkan sifat mekanik baja seperti kekerasan, kelihatan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, dan untuk membuat sifat-sifat spesial. Baja paduan khusus. Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, krominium, magne, molybdenum, tungsten, dan vanadium yang akan merubah sifat-sifat mekanik dan kimia seperti menjadi lebih keras, kuat, dan ulet. High speed steel, kandungan karbon 0,70% sampai 1,50%. Penggunaan membuat alat-alat potong seperti drills, trimmers, counter sinks, ladle tools, bits, dan milling cutters disebut high speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibanding dengan karbon steel. Proses pembuatan baja. 1. Proses konvertor. Konvertor yang digunakan dalam proses ini dibuat dari sambungan paku, keling ataupun las. Di dalamnya tersemat batu khusus yang bisa menahan panasnya api saat proses pembentukan baja berlangsung. Tahapan pembuatan baja menggunakan teknik ini dimulai pemanasan bahan baku, kemudian konvertor dimiringkan agar bahan baku yang dimaksud tak lebih dari 1/8 volume konvertor. Setelah itu, konvertor kembali ditegakkan. Saat proses pengolahan berlangsung, tekan udara berada pada kisaran 1,5 sampai 2 atm dan dihembuskan ke arah kompresor. Baru setelah 20 menit hingga 25 menit, konvertor dijungkir balikan agar baja olahan bisa keluar dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 2. Proses Siemens-Martin.
Nama proses pembuatan baja ini merujuk pada perintisnya, yakni Siemens dan Martin. Mereka mengolah baja dengan cara memanfaatkan suhu yang tinggi yang ada pada tungku kerja. Kapasitas tungku sendiri mampu membuat bahan baku seberat 30 ton hingga 50 ton. Proses peleburan baja baru terjadi ketika suhunya 3000 derajat Celcius. Alhasil, besi tua dan besi bekas pun dapat dimasukkan dan diolah menjadi baja berkualitas. Biasanya, jenis besi yang dilebur menjadi baja itu berasal dari besi kelabu dan besi putih. Yang ketiga ada proses BOF atau Basic Oxygen Furnace. Adalah proses pembuatan baja yang dimanfaatkan oksigen murni dan panas. Oksigen ditiup ke arah besi kasar sehingga dapat membakar habis kotoran yang tersisa. Dapur pengolahan baja pada proses BOF biasanya berdiameter 5 meter dan berkapasitas 35 ton hingga 200 ton. Durasi pembuatan baja dengan proses ini memakan waktu sekitar 50 menit. Setelah itu, biaya operasional untuk peralatan maupun pengerjaannya juga jauh lebih murah ketimbang proses lain. Yang keempat, ada proses Bessemer. Proses pembuatan baja menggunakan teknik ini hampir mirip dengan BOF. Hanya saja proses Bessemer tidak memakai oksigen murni, melainkan uap air. Teknik Bessemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan baik dalam industri menengah maupun industri yang berskala besar. Sifat fisik baja. Berat dan berat jenis. Pada kondisi nyata, berat jenis dapat dipengaruhi oleh bahan baja itu sendiri. Seperti kandungan logam tertentu, kepadatan baja, kualitas baja yang menyebabkan perbedaan pada berat jenis baja. Daya hantar panas. Baja memiliki keunggulan, yaitu memiliki sifat penghantar panas yang baik. Digunakan pada penghantar transmisi yaitu ACSR di mana fungsi baja dan dalam hal ini akan memperkuat konduktor aluminium secara mekanis telah difleksi dengan seng. Keuntungan dipakainya baja pada ACSR adalah menghemat pemakaian aluminium. Konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik pada baja termasuk konduktivitas listrik yang baik karena panduan logam pada baja merupakan pencampuran besi dan krom. Jenis baja struktural. Jenis baja struktural itu ada 5. Yang pertama ada white fledge. Baja white fledge termasuk salah satu baja yang memiliki kuat tarik dan tekan yang sangat tinggi sehingga mampu menahan jenis beban aksial dengan cukup baik. Baja profil U atau UNP biasanya digunakan dalam anak balok struktur tangga sebagai balok penutup. Baja profil C biasanya digunakan dalam konstruksi baja ringan seperti rangka atap, rumah, garasi, teras, bangunan semi permanen, dan lain sebagainya. Profil baja T biasanya digunakan sebagai batang pekerjaan rangka batang, kuda-kuda dalam struktur sambungan las, balok cantilever atau kanopi, dan balok lantai. Baja profil siku. Profil ini dinyatakan dalam tanda L, bisa dipakai untuk bracing, member pada truss, balok, batang rangka kuda-kuda, dan struktur-struktur ringan yang lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.